Shalom, selamat pagi kepada semua bola-bolanya manis. Pagi hari ini saya ingin membuat satu postingan mengucapkan selamat kepada Nania Idol yang telah memutuskan kembali ke Islam. Bagi orang-orang Kristen pada umumnya mereka akan kaget kenapa orang yang bertobat mengenal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kok ternyata kembali lagi ke agama semula. Terus terang, saya tidak pernah berubah prinsip sampai hari ini. Bagi saya pun, orang memiliki agama apa, berpindah ke agama lain, itu adalah hak. Itu adalah asasi, termasuk saya menghormati hak asasinya Nania Idol atas pilihannya. Yang ingin saya kritisi dari sini itu bukan Nania Idol, karena itu adalah hak Nania Idol yang harus kita hormati. Yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya ya, ini kesalahan, kekurangan diri kita sendiri. Karena ada semacam kelatahan di dalam dunia pelayanan orang-orang Kristen yang baru menekuni dunia apologetika dan penginjilan. Kalau ada orang yang baru jadi Kristen, itu kayak seakan-akan mengalami suatu euforia sukacita yang berlebihan, dipublikasikan, disiarkan kemana-mana dalam konteks show, mempertontonkan. Mungkin bagi orang-orang Kristen dia akan senang, oh ada yang bertobat. Tapi dengan publikasi yang berlebihan semacam ini yang terjadi di banyak sekali channel-channel YouTube, ada dampak lainnya bagi orang yang pernah seiman dari orang-orang yang bertobat ini, punya perasaan yang tidak enak. Nah, apakah dengan begitu saya tidak menginjil? Oh, tidak juga. Saya tetap menginjil, tapi yang saya lakukan, saya menghindari show, pamer atas buah-buah pelayanan saya. Saya dan beberapa apologet dan penginjil-penginjil yang kategorinya ya sudah bukan anak-anak lagi, bukan yang baru, sampai hari ini HP saya itu dibanjiri orang yang tanya lewat Messenger, Telegram, WhatsApp. Mereka dari orang-orang Kristen yang baru mengerti tentang doktrin-doktrin Kristen, maupun orang dari agama lain yang sedang belajar tentang iman Kristen, maupun orang-orang yang baru bertobat yang mendapat serangan, tantangan dari iman Kristen yang baru dia ikuti. Sehingga mohon maaf, maklum bahwa saya kurang aktif membuat postingan-postingan di YouTube, karena waktu saya terbagi-bagi. Saya harus menjawab chat satu persatu orang yang datang belajar via WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook. Saya harus ngajar, termasuk saya harus buat postingan-postingan. Yang ingin saya kritis itu begini loh, jangan cepat-cepat senang di depan. Jikalau ada orang yang baru bertobat, ini jangan dijadikan objek pamer. Ini akan dipakai menjadi celah iblis. Jiwa-jiwa yang baru dimenangkan bertobat, ini harusnya dirawat oleh gereja, bukan dipamerkan oleh channel-channel yang lain. Sekalipun memamerkan pun juga bukan hal yang salah-salah, betul juga, enggak. Dengan kita menampilkan jumlah orang-orang yang bertobat itu, ini porsi untuk orang-orang awam sebagai bukti bahwa ada buah-buah pelayanan dari orang ini, orang itu, orang ini. Ini sebatas itu. Tapi ini menjadi koreksi buat kita semua, bahwa jika kita mendapatkan jiwa-jiwa baru, tugas utama gereja dan semua hamba-hamba Tuhan merawat domba-dombanya, memberikan penjelasan iman Kristen supaya dia tumbuh mengenal kebenaran iman Kristen dan dia bangga menjadi orang Kristen. Nah, terlanjur dipamer-pamerkan, disebarkan oleh berbagai channel, kemudian ikut aliran sesat Oneness, Saksi Yehova, Mormon,
Apa yang mau dibanggakan? Malah ini menyedihkan. Terlanjur dipamer-pamerkan, disebarkan kemana-mana sebagai show. Wah, kesombongan. Gara-gara saya, nih, lihat nih. Terus, nggak berapa lama kemudian, karena tidak dirawat dan dididik, kembali lagi ke agama sebelumnya. Maka, keuntungan atau benefit apa yang dihasilkan dari sekedar show-show semacam ini? Nggak ada. Hanya malah memalukan. Oleh karena itu kita harus fair lah. Islamisasi itu adalah hak semua pendakwa-pendakwa Islam di bumi Nusantara. Saya menghormati Gus Miftah. Saya menghormati pilihan bebas Nania Idol. Demikian juga sebaliknya. Kristenisasi, penginjilan, dan apologetika adalah hak kami orang-orang Kristen. Mari kita semua saling menghormati hak asasi agama kita masing-masing. Silahkan berdakwah. Indonesia adalah negara Pancasila bebas. Silahkan menginjil dengan cara-cara tanpa fitnah dan hoax, supaya kita lebih mengkoreksi dan mawas diri. Domba-domba yang dipertobatkan harus dirawat gereja, dididik. Inilah fungsi pengajaran. Karena selama ini yang saya lihat di tempat lain, bukan general, gereja-gereja hanya cenderung untuk show alat musiknya, show lagu-lagunya, show hal-hal yang lain, di mana porsi pengajaran ini tidak begitu kuat. Sehingga orang itu ke gereja hanya karena menginginkan hal-hal yang show-show semacam itu. Tidak tumbuh suatu kebanggaan, suatu pengenalan pribadi tentang Tuhan, sehingga dia sampai pada tataran apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Oleh karena itu, ayo kita semua berubah. Terima kasih. Saya memberikan salam hormat kepada semua Gus Miftah, termasuk Nania Idol. Itu iman kalian, pilihan kalian. Demikian juga semua orang-orang lain yang sedang belajar tentang iman Kristen di berbagai channel-channel apologetika. Teruslah belajar sampai kalian menemukan kebenaran tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.